bagaimana ke depannya stigma-stigma dan narasi ini bisa diperbaiki ke depannya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, Pak. Bagaimana juga Anda melihat pertambangan bisa benar-benar memberikan manfaat yang baik tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi tapi juga kemerataan ekonomi di suatu daerah tersebut ataupun ya secara Indonesia secara keseluruhan. Ya, jadi pertambangan ini kan seksi. Bahkan itu oleh masyarakat sendiri. Sehingga kemudian yang disampaikan oleh Mbak tadi, kelihatannya di masa-masa yang lalu kesempatan untuk dilakukan oleh korporat-korporat, oleh kelompok tertentu. Sehingga kemudian masyarakat melakukannya tanpa perizinan. Kira-kira seperti itu ya. Betul. Nah inilah yang saya pikir harus kita benahi, bahwa sebetulnya kita melihat jangan sampai ada stigma kutukan sektor pertambangan, yaitu bahwa masyarakat pada daerah pertambangan pada akhirnya tidak mendapat satu manfaat. Yang ada hanya kemiskinan, kemudian sumber daya alam tergerus, lalu kerusakan lingkungan terjadi. Itu stigma yang harus kita hindari. Jadi problemnya pada kasus-kasus seperti penambangan tanpa izin, sebetulnya ya masyarakat itu ya harus kita akomodir, kita harus bina, gitu loh. Bagi perusahaan-perusahaan besar yang ada yang memiliki IUP dan yang ada di seputaran masyarakat, silakan sebagai Bapak Asu, sebagai stakeholder sebagai pengepul, ya, off taker, ya. Nah, masyarakat di sekitar itu diberikan perizinan. Jika memang misalkan pada kawasan-kawasan tertentu yang memang dirasakan memang tidak ada IUP atau apa, silakan diberikan WPR, wilayah pertambangan rakyat. Pada pokoknya adalah masyarakat ini tolong dikasih izin, gitu loh. Selama begitu mereka ya, Pak, ya? Pada wilayah-wilayah yang memang selayaknya dilakukan penambangan. Jangan kemudian masyarakat yang melakukan penambangan pada daerah hutan konservasi, daerah hutan bakau, kita berikan kebebasan, tidak bisa seperti itu juga. Hutan lindung tidak bisa seperti itu juga. Kita harus atur mereka. Nah, pada daerah-daerah yang memang memungkinkan untuk melakukan pertambangan tetapi tidak memiliki perizinan, kasih izin. Karena bagi saya ya, pertambangan itu dilakukan itu harus memiliki tiga manfaat. Yang pertama, masyarakat harus dapat bekerja. Ini dulu. Jadi dengan masyarakat dapat bekerja berarti dampak ada ekonominya dirasakan oleh masyarakat. Satu. Yang kedua, aturan ditegakkan. Ketika aturan ditegakkan, maka negara bisa mendapat pemasukan PNBP atau mungkin retribusi, dan kemudian dalam konteks aturan ditegakkan, faktor keselamatan kerja juga terpenuhi, memenuhi kaidah-kaidah keselamatan kerja. Lalu yang ketiga, lingkungan terjaga. Ketika tiga hal ini bisa dapat kita capai, maka pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat itu akan memberikan dampak kesejahteraan, memberikan dampak manfaat bagi mereka di dalam pengelolaan sumber daya alam. Dan bagaimana evaluasi Anda terhadap mining practices di Indonesia saat ini, Pak? Harus kita perbaiki. Yang pasti ya, ini kan suatu upaya yang berkelanjutan, ya. Kita akan terus perbaiki bagaimana mencari keseimbangan antara masyarakat bisa bekerja, aturan ditegakkan, kemudian lingkungan terjaga. Ini kan perlu satu effort dan suatu langkah-langkah yang berkelanjutan. Bapak izin saya ingin bertanya, Pak. Dari dapil Anda, Bangka Belitung kan begitu terkenal ya Pak ya, very abundant dalam hal timah gitu ya Pak ya. Bagaimana Anda melihat potensi timah di Babel ini bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Bangka Belitung? Saat ini keadaannya seperti apa Pak? Dan bagaimana juga Anda melihat dapil Anda ini ke depannya bisa lebih baik melalui potensi timah yang ada? Ya, jadi kata-kata 271T itu meriah beberapa bulan yang lalu. Jadi situasinya begini, per hari ini 2024 ya, karena situasi tertentu dari penegakan hukum kemarin itu, Minerba belum mengeluarkan kurang lebih hampir 30.000 ton timah RKB. Tidak dikeluarkan pada tahun 2024 ini. Dan itu dengan harga LME sekarang sekitar 28-29.000 US dollar per ton. Itu setara dengan 15 triliun yang hilang dari peredaran. Nah, Anda bayangkan, Bangka Belitung ini kan kita provinsi yang tidak terlalu besar. Hilangnya uang 15 triliun yang beredar itu sangat berdampak kepada perekonomian. Kita lihat pada hari ini ya, triwulan ketiga,
pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung itu di bawah 1%. Dan ini situasi yang sama seperti ketika COVID lagi berjalan kemarin. Oke. Nah, kami kadang-kadang agak iri juga, misalkan ketika kawan-kawan dari provinsi lain, misalkan Maluku Utara, pertumbuhan ekonominya hampir 20%. Karena kenapa? Di sana pertambangan nikelnya sedang marak-maraknya. Ini kan kita bisa lihat bahwa ketika ada situasi-situasi tertentu yang menyebabkan aktivitas tidak bisa berjalan pertambangan dan berdampak, kami menilai bahwa ya inilah situasi yang harus kita uraikan. Kita harus tata ulang bagaimana memenuhi tiga hal tersebut kepada masyarakatnya, lalu kepada level korporat, kepatuhan kepada pemenuhan regulasi, kemudian juga menghindari praktek-praktek bisnis yang tidak benar, kita keluar daripada itu sehingga ekonomi Bangka Belitung bisa kembali pulih. Saya sudah berbicara kepada Menteri SDM Bapak Bahlil bahwa untuk tahun 2025 ketika proses hukum ini sudah kita jalani semua, kemudian kita juga ada pemerintahan baru, gubernur baru, kita tataplah masa depan yang lebih cerah, ya, sehingga RKB yang tertahan itu dapat dikeluarkan, sehingga dengan demikian Timah yang sebagai backbone daripada perekonomian Bangka Belitung itu kembali dapat bergeliat, ya, sehingga ini dapat memberikan multiplier efek ekonomi, sehingga ekonomi bisa bergerak dan kita keluar dari yang namanya resesi. Seperti itu. 1% Pak pertumbuhan. 1% terendah di antara 38 provinsi di Indonesia. Jika saya coba bandingkan di tahun sebelumnya, berapa persen Pak pertumbuhan di Papua? Pertumbuhan ekonomi sebelum keadaan ini? Kalau kemarin ya 5% lebih. Bahkan di saat tahun 2022 ya pertumbuhan ekonomi setelah Bangka Belitung ya, di Pulau Sumatera itu tertinggi nomor 2. Ya, hanya kalah sedikit saja 0, dengan Kepulauan Riau. Hari ini terendah se-Indonesia, bukan se-Sumatera, se-Indonesia. Nah, situasi ini ya suka tidak suka ini satu realita bahwa memang ternyata pertambangan Timah ini ya tulang punggung perekonomian. Betul Pak. Ya. Lowest hanging fruit yang akan dilakukan di 2025 untuk menyelesaikan masalah ini Pak di bubble tanpa ada konflik horizontal yang disebabkan lebih lanjut. Kira-kira seperti apa Pak? Ya, dari sektor pertambangan saya pikir pemerintah pusat dengan mengeluarkan RKB yang selektif dan tetapi jumlahnya signifikan, ya. Kemudian kepada perusahaan-perusahaan yang memang selayaknya mendapatkan RKB dengan jumlah yang sesuai, ini secara otomatis akan menggerakkan kembali perekonomian. Ini akan memberikan dampak multiplier efek ekonomi kepada sektor lainnya, baik itu kepada pariwisata, baik itu kepada sektor perdagangan dan yang lainnya. Jadi mudah-mudahan ini betul-betul dapat dilakukan dan kita cepat pulih di Bangka Belitung.